Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin. Baik, hari ini kita akan baca IPA untuk kelas 7. Coba diperhatikan di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Ya, di sini adalah gambar batu bara. Ya, atau bahan bakar fosil ya. Kemudian di sini, wah, ada air yang digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, kemudian di sini ada kincir angin. Itu biasanya yang terkenal di negara mana? Ya, Belanda ya. Ada yang sudah pernah. Di Indonesia juga ada ya. Nah, ini juga ya. Wah, seger ya melihatnya. Nah, ini adalah energi yang terbarukan. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai sumber-sumber energi. Kemarin kita sudah membahas macam-macam energi. Sekarang sumbernya. Sumber energi itu ada apa saja? Nah, kita akan bahas fokus macam-macam sumber energi. Di sini kan kalian segar ya kalian seperti itu. Nah, apa itu sumber energi? Yaitu segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Begitu juga spiritus ya, pernah melihat yang warnanya biru itu yang digunakan sebagai bahan bakar juga sebagai sumber energi. Listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika merupakan sumber energi juga gitu ya. Energi memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia itu tak lepas ya dari energi ya. Energi. Jadi sumber energi itu ada dua ya, yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah BBM, apa itu? Bahan bakar minyak. Ya, ada batu bara, gas alam ya, BBM misalnya bensin, pertalite ya, kemudian pertamax ya. Sekarang bensin kan sudah mulai jarang ya. Kemudian yang kedua ada sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya angin, air, matahari, pasang surut, air laut ya. Nih wah seger ya. Itu adalah yang dapat diperbarui. Kita bahas yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, atau tidak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Ada minyak bumi, gas alam, batu bara, nuklir. Ya, ini termasuk gambar apa? Ya, batu bara ya. Ada yang pernah atau arang dari batu bara juga ada. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, gas alam ya. Nah, ketiganya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada industri yaitu untuk pembangkit listrik maupun transportasi ya, misalnya untuk di kapal atau kita ya. Berdasarkan hasil perhitungan para ahli ini, minyak bumi akan habis dalam 30 tahun lagi. Wah, sedih nggak ya? Nah, sedangkan gas alam akan habis 47 tahun lagi dan batu bara akan habis 193 tahun lagi. Nah, ini ya, makanya kalian harus bisa menghemat ya, terutama yang pada sumber yang tidak dapat diperoleh. Ini ada batu bara, kemudian ini minyak ya. Nah, ini kan sumber kalian sering beli gas kan? Nah, itu ya, LPG, itu sini ada nuklir. Ini adalah sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, pertama ada tambang bumi. Hasil tambang bumi, minyak bumi, gas dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Hewan yang terkubur jutaan, jadi sudah jutaan tahun ya di dalam bumi. Nah, sehingga terbentuklah. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Ini ya salah satu hasil tambang menggunakan. Untuk batu bara di sini untuk minyak ya. Ini ya, salah satu contoh hasil minyak. Kemudian yang kedua adalah nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton, neutron ya. Ya, besok kelas 9 akan lebih membahas ya, tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi dan fusi. Akan tetapi ya terkumpul ya, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah
daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini akan dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir ya. Nah, ini adalah salah satu energi pembangkit ya, nuklir. Di Indonesia ada enggak ya? Ya, sudah ada. Energi tadi yang tidak terbarukan, sekarang adalah energi yang terbarukan. Nah, di sini ada energi panel surya, kemudian ini air ya, PLTA. Ini yang PLTA angin ini juga. Nah, ini ya mikron biogas, kemudian ini. Nah, ancaman bahwa sumber energi suatu saat akan habis, jelas ya. Yang tadi sumber energi yang tidak terbarukan menyebabkan banyak ilmuwan berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis dipakai. Sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dikembangkan adalah biogas ya, dari kotoran ternak, air yang mengalir, angin, panas matahari. Nah, salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan adalah biogas yang berasal dari sampah biologis ini ya. Ya, sekarang biasanya kan pupuk-pupuk yang atau kotoran dari hewan itu dimanfaatkan. Yang sumber energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus ya, karena ketersediaannya yang dapat diusahakan kembali. Ada matahari, air, angin. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, energi matahari jelas sini. Wah, lucu sekali ya. Yaitu energi matahari adalah energi yang dapat diubah ya, dari energi surya atau matahari menjadi energi yang lain ya, melalui peralatan tertentu ya. Matahari merupakan sumber energi utama. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke energi lain. Ini adalah sel surya ya, yang sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Nah, bagus itu. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini yang sudah menemukan ya, tuh di sebuah desa. PLTA ini yang air ya, pembangkit listrik tenaga air mengandalkan energi potensial dan kinetik ya. Kemarin sudah kita bahas energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik ya. Yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Hidro itu air, elektrik itu menghasilkan listrik. Nah, komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik ya dari air. Namun secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak gitu ya. Nah, angin. Wah, bagus sekali ya nih. Ya, kincir angin banyak ya di mana. Nah, yang terkenal adalah negara kincir angin Belanda. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau kebentuk energi lain. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala yang besar ya, untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir, misalnya dalam daerah pedalaman ya. Nah, bagus ya, itu adalah angin. Terus yang terakhir adalah energi tidal, ini gambarnya ya, yaitu energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin, energi matahari, energi tidal ini memiliki sejumlah keunggulan ya. Nah, ada keunggulannya dari si tidal. Keunggulannya memiliki aliran energi yang lebih besar, yang lebih pasti atau lebih mudah diprediksi, lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahannya apa? Membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi. Korosi itu apa? Karat ya, bisa menyebabkan karat, dan kuatnya arus lautnya. Ini ibaratnya bagian atasnya ya. Ini aliran, terus ini bagian bawahnya. Nah, ini ibaratnya di atas ombak. Ini yang di bawah ya. Itu adalah energi tidal. Ternyata banyak sekali ya energi yang bisa terbarukan. Nah, mari kita harus menghemat ya energi yang ada biar anak-anak cucu kita bisa menikmatinya. Nah, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.